Puluhan kader Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau Banser Jember menggeruduk kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember. Aksi ini dilatar belakangi karena beberapa bakal calon legislatif atau bacalek dari DPD PKS Jember menggunakan logo dan simbol kebesaran dari Nahdlatul Ulama yang tertera di banner atau baliho. Ya, selamat sore untuk saudaraku semuanya, dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Om Ben ini. Salam seger waras selalu. Kejadian pencatutan logo NU oleh caleg PKS di Jember harus jadi pembelajaran. Ini menandakan jika PKS tidak mewanti-wanti para calegnya untuk menghormati organisasi kemasyarakatan. Bagaimana bisa caleg sembarangan menempelkan logo ormas di baliho mereka? Apa PKS nggak yakin di Jawa Timur kalau tidak bawa-bawa NU, maka mereka tidak akan memperoleh suara signifikan. Kita paham, ada banyak orang NU tersebar di berbagai parpol. Pun juga ada banyak parpol berisi orang-orang yang aktif di ormas. Mungkin bukan hanya dari NU saja, bisa dari Muhammadiyah, bisa dari Persis, bisa dari MTA, LDII atau agama lainnya. Tapi kenapa kejadian ini hanya di PKS? Memangnya tidak ada orang NU di partai lain? Kalau mau tahu, jelas PKB itu loh gudangnya orang NU. Atau karena tahu itu dilarang, maka orang NU di PKB tidak menyematkan logo ormas di alat peraga kampanye. Lalu kenapa? Kenapa caleg ormas kok? Pusing saya nih. Lalu kenapa caleg dari ormas lain kok tidak memasang hal yang sama? Atau orang NU di Golkar, di Gerindra, di PDIP, atau parpol lainnya tidak melakukan hal serupa? Jelas ini sebuah keanehan. Patut untuk diinvestigasi oleh PCNU Jember sana. Apakah ada unsur kesengajaan atas peristiwa ini? PKS Jember sendiri kemudian sudah meminta baliho yang mencatut logo ormas tersebar terbesar di dunia itu untuk diturunkan. Perkaranya selesai. Tapi siapa yang bisa memprediksi di lain waktu tidak terulang kembali? Maksudnya di lain waktu tidak terulang kembali pemasangan logo itu. Waktu tidak terulang kembali kan? Masa sekelas caleg tidak tahu aturan pembuatan maupun pemasangan baliho? Bukan hanya ormas yang dilarang ditempel, tapi misalnya juga bendera serta lambang negara. Tempat-tempat pemasangan baliho juga harus tempat netral. Tidak boleh dipasang di depan fasilitas umum maupun fasilitas negara. Kasus di Jember ini mestinya jadi perhatian semua pimpinan NU yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Jangan sampai kemudian hal serupa terjadi di tempat lain. Partai politik saya kira juga sudah kasih rambu-rambu. Makanya agak aneh. Aneh kasus ini bisa muncul di Jember. Kita tahu Jawa Timur itu memang mayoritas warga Nadriyin. Dan bisa jadi partai pimpinan Pak Saiku merasa kalau tanpa menempel logo, ormas itu bisa makin berat. Berdasarkan keterangan PKS Jember, dua caleg yang menempelkan logo itu bernama Muhammad Faisal dan Baihaqi. Kebetulan kedua-duanya memang aktivis NU. Agak aneh atau janggal. Orang NU merapat ke PKS. Bukankah mereka kalau tidak di PKB ya ke parpol nasionalis? Jangankan di PKS, orang NU loh bergabung ke PAN. Ke PAN saja itu jadi pertanyaan besar. Tentu di Jawa Timur jadi medan perjuangan yang tidak main-main untuk PKS. NU sampai sekarang juga menjaga diri dari persinggungan politik dengan parpol. Makin dekatnya penyelenggaraan pemilu membuat NU perlu waspada. Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Stakuf menegaskan jika NU tidak masuk wilayah politik praktis, kader-kader NU yang masuk ke partai maupun tim sukses capres tidak boleh membawa-bawa nama organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asyari itu. Semua orang tahu Fatsum ini rambu-rambu ini jelas paham.
Tapi kenapa? Kenapa bisa ya PKS yang kecolongan? Padahal PKS kan jarang diisi oleh orang-orang NU. Masa harus sampai digeruduk Banser baru baliho diturunkan? Kan kader PKS di sebuah tempat pasti tidak hanya ada 1 atau 2 orang. Apalagi hanya di caleg yang nyatet logo NU. Apa ya tidak ada kader atau simpatisan yang ngabari? Kalau ada caleg mereka melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik. Nih, kejadian di Jember ini harus jadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk PKS dan NU. Jangan sampai terulang kembali. Kalau memang caleg tidak punya dukungan di wilayah di mana dia ditempatkan, tidak usah main-main klaim begitu loh. Apalagi berdasarkan keterangan PKS nih, Jember karena ketidakpahaman mereka dengan berada di daerah basis NU, apalagi si caleg kan bukan pemilih pemula atau usia di bawah 20 tahun. Mestinya kan pernah tahu kalau nyomot logo ormas, kemudian ditempel di baliho, itu tidak tepat. Memang tidak ada pelarangan, pelanggaran pidananya. Lah, PKB loh yang isine wong kebak NU tok. Mereka nggak berani loh pasang logo NU. Jangankan logo NU, pasang foto ketua PCNU setempat saja loh dijamin tidak akan dilakukan mereka. Atau misalnya Pak mantan wakil gubernur Jateng nih, Gus Yassin Maimun. Beliau tidak pernah tuh balihonya memasang foto ayahandanya beliau. Ayahandanya beliau itu seorang ulama besar, Allahu Yarham, Mbah Kyai Haji Maimun Jubir. Padahal beliau jelas anak kandungnya. Ayolah PKS, kalau mau ikut pemilu yang fair saja, tolong PKS di DPD lain untuk benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kasus seperti ini jadi potensi pecah belah di kalangan bawah. Mbok daripada pasang logo NU, pasang foto Pak Anies saja lah. Kan itu capres kalian dan yang dibangga-banggakan buat perubahan. Kalau memang nggak pede menang, yo pasang fotonya Pak Ahmad Saiku, ketua umumnya, atau Pak Ahmad Heriawan. Barangkali akhirnya Pak Aher yang jadi cawapresnya Pak Anies. Ormas biar di wilayahnya sendiri, tidak ditarik-tarik dalam kepentingan praktis. Atau sudah kelewat dicalonkan, tapi tidak yakin menang, wes mundur wae. Pilih menghidupkan organisasi, nguri-uri NU, jelas kemanfaatannya. Ngapain bela-bela nyalek dari PKS segala macam? Apa yang nggak malu orang NU nyalek dari PKS bawa-bawa logo NU? Yang mendemo Banser lagi, kan konyol itu, konyol banget itu. Dan yang digeruduk malah DPD PKS Jember. Semoga ini menjadikan kejadian yang terakhir, bukan hanya untuk PKS, tapi juga untuk partai lainnya. Masa caleg kok nggak pede dengan kemampuan yang dimilikinya? Jaringan yang selama ini ada atau berbagai dukungan yang lain. Apakah memang kualitas kader PKS di Jember kurang mumpuni sampai harus bawa-bawa NU segala macam? Ayo jaga kondusivitas jelang pemilu. Sebab meski kurang 7 bulan nih pemilu, situasi politik nasional alhamdulillah tenang. Meski ini jadi tugas bersama, bukan hanya tugas ormas, tapi juga tanggung jawab partai politik bersama. Demikian opini Omben kali ini. Salam seger waras.